Gardens Club. You know you're national, you're national. Don't move right in my house, you call a taxi. I'm picky with my women, I'm deciding. Call me to your crib and I'm sliding. Halo semua, selamat datang di podcast 7 bersama kami. Di tema kali ini, kami akan membahas tentang kebinekaan. Guys, ternyata Indonesia secara resmi diakui kemerdekaannya oleh PBB itu pada tanggal 28 September 1950 loh. Nggak kerasa ya, hampir 3,5 abad kita dijajah, akhirnya merdeka juga. Iya, oleh sebab itu kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai pelajar yang baik harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga agar kemerdekaan kita tetap utuh. Sebagai pelajar, dengan mengikuti upacara dengan tertib di sekolah, itu sudah melakukan upaya menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dan mengingat perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Iya benar banget, kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan hidup berpancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah guys, setelah pembahasan di atas, kira-kira makna dari kebinekaan itu apa ya? Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Indonesia yang mempunyai banyak keragaman perlu wadah untuk menyatukan perbedaan. Indonesia ini kan negara yang sangat beragam ya. Khususnya agama di Indonesia kan ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, gimana sih cara menghargai kemajemukan dalam masyarakat dengan perbedaan yang sangat beragam? Nah, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan yang ada di antara kita semua. Tetapi dalam bangsa majemuk seperti Indonesia, sebenarnya juga terdapat potensi yang luar biasa. Ketika kebudayaan dari berbagai suku dikelola dengan baik, akan menghasilkan kekhasan budaya bangsa yang luar biasa. Ketika semua umat beragama dapat hidup berdampingan dengan semangat toleransi yang tinggi, tentu akan menghasilkan kehidupan yang indah, saling memberdayakan dan saling menghormati dalam kehidupan yang demokratis. Tapi pasti dalam keberagaman yang ada di Indonesia menimbulkan pro dan kontra, serta konflik juga ya kan? Yap, bener Hes. Contohnya kalau dalam ekonomi ada masyarakat kelas bawah, menengah, dan kelas atas. Hal ini disebut dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan Hes. Emang apa aja sih faktor ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial bisa terjadi salah satunya karena kondisi kesehatan. Ngomongin soal kesehatan, kira-kira makanan yang sehat untuk tubuh itu apa ya dan disebut juga dengan apa? Makanan dan minuman yang sehat itu seperti susu, jus kemasan, yogurt, susu almond, granola, dan masih banyak lagi jenis. Itu semua disebut makanan fungsional. Oh, aku tahu. Jadi makanan fungsional adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut. BTW guys, aku kan ada tugas bikin video yang isinya kayak bikin tutorial gitu. Nah, aku tuh bingung gimana ya cara nulisnya. Emang video kamu tentang apa, Hes? Tentang bagaimana cara memperbaiki handphone yang rusak tapi pakai bahasa Inggris. Oh, kalau itu kamu harus buat procedure text, Hes. Procedure text, apa itu? Jadi, procedure text itu adalah teks yang isinya menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Isinya itu tentang langkah-langkah bagaimana cara melakukan sesuatu dan membuat sesuatu disertai dengan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Oh gitu ya, jadi aku tinggal nulis aja langkah-langkah sama bahannya pakai bahasa Inggris kan? Iya, Hes, bener banget. Dan jangan lupa untuk judulnya harus ada how to. Oh alah, oke makasih ya guys. Nah teman-teman, segitu dulu pembahasan dari kami di tema kali ini. Mohon maaf jika kami ada salah. Sekian dan terima kasih. Tell me what you want at Gardens Club. You know you're national, you're national.